Shalom, selamat datang dalam ibadah kita minggu ini. Warta jemaat minggu ini, hamba Tuhan dan pengurus menghimbau agar setiap jemaat tetap menjaga, memperhatikan kesehatan jasmani, supaya dapat beraktivitas dengan baik, serta memelihara kehidupan rohani, sehingga dapat menjalani hidup sesuai firman Tuhan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang dialami. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite, harap dapat mengikuti ibadah pukul 17 atau pukul 5 sore pada channel YouTube GKT Pos PI Bondowoso. Mohon perhatian jemaat. Bagi jemaat yang melayani pada hari Minggu 16 Agustus 2020, mohon dapat memperhatikan roster yang sudah dibagikan dan mempersiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Pengurus mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan di hari ini maupun yang telah ditransfer ke rekening gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah dapat menyerahkan pada bendahara atau transfer ke rekening gereja BCA nomor 12020678888 atas nama Christian Adi Lupanto Koni Sinta. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat menggunakan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkenan memberkati persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati para pengurus dalam mengelola persembahan ini, supaya pelayanan melalui gerejamu GKT Pos PI Bondowoso makin berkembang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Tolonglah agar setiap kami dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kami dikuatkan, disegarkan, dan kembali menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jalannya ibadah dari awal hingga akhir, Tuhan memberkati. Tuhan tolong semua yang melayani dan sarana yang digunakan dapat mendukung ibadah berlangsung dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dalam Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Marilah kita datang beribadah dengan penuh syukur, sebab pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Allah yang kita sembah begitu indah, begitu ajaib. Selayaknya kita datang dengan kekaguman kita dan memberi hormat padanya. Kita nyanyikan Ku kagum hormat akan Engkau.
sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan sungguh mengasihi kita sekalian yang percaya padanya. Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib, mati untuk kita yang berdosa. Bukti Tuhan telah nyata bagi kita, dan telah kita rasakan kasih Allah sungguh besar, bahkan terlalu besar. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita naikkan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
pribadi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Bapa kami di surga, sungguh bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami boleh datang padamu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami gagal menjadi teladan bagi di sekitar kami. Kami gagal menjadi terang bagi seisi rumah kami, lingkungan kami. Hari ini ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon pengampunan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu yang terlalu besar, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur atas berkat pengampunan-Mu. Ya Bapa, biarlah hidup yang telah Kau berikan bagi kami dapat memulihkan kami, memberi kekuatan baru bagi kami untuk belajar seperti teladan Tuhan Yesus, menjadi terang dan memberi kasih bagi sesama. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh bersyukur setiap kita yang telah mendapat pengampunan dosa. Mari kita bertekad untuk menjalani hidup kita ke depan dengan berpedoman pada firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama. Petunjuk hidup baru. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jemaat dipersilakan duduk. Suatu kerinduan bagi setiap kita untuk terus dekat di kaki salib-Nya. Salib Tuhan sebagai bukti kasih-Nya yang sejati bagi kita, membuat kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan milik kita. Mari sekali lagi menaikkan pujian PPR 184, Aku milikmu. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu.
setiap orang di sepanjang zaman dan segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk belajar semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, disegarkan kembali melalui firman-Nya. Sebelum itu kita pujikan Jadi Sepertimu. Bapa
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh juga belajar bersama-sama bahwa mempersiapkan segala sesuatu apapun yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna. Ya, kita sudah menyediakan sarana wifi untuk internet, untuk streaming, tapi yang namanya buatan manusia bisa terjadi kendala dan kita mengalami keterlambatan sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, kita boleh belajar sehingga kita boleh mempersiapkan lebih baik lagi di minggu-minggu yang akan datang. Mari bersama-sama kita membahas satu tema dari firman Tuhan, yaitu Aku dan Tuhan dalam hidupku. Namun sebelumnya mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari, boleh kami jalani sampai pada hari ini. Dan kami ya Tuhan sungguh bersyukur boleh bersama-sama pada waktu ini kami akan belajar, kami akan disegarkan, kami boleh diperbaharui akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam setiap diri kami, sehingga ya Tuhan kami boleh membaca, kami boleh merenungkan, kami boleh memperhatikan, dan biarlah kami boleh diubahkan untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal jalan Tuhan, dan boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Kita membaca dari surat Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Aku dan Tuhanku. Ya, sebagai orang Kristen kita tentu tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa bedanya kita dengan orang lain? Apa yang menjadikan kita berbeda, apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi kelebihan seorang Kristen. Karena kita semua saat ini berada di dunia yang sama. Kita mengalami permasalahan yang sama, ya. Pandemi global, semua orang mengalami ketakutan, ya. Krisis ekonomi, semua orang mengalami dampaknya. Ya, juga setiap orang mempunyai pergumulan pribadi yang tak terelakkan. Jika orang Kristen mengalami itu, orang bukan Kristen mengalami itu, lalu apa bedanya kita yang ada di dalam Tuhan, apa bedanya kita yang sudah mengenal Tuhan dalam menghadapinya? Ini juga yang menjadi perhatian dari Rasul Petrus, ya, beberapa ratus tahun yang lalu, ketika ia melihat bahwa banyak orang Kristen yang tersebar, yang pergi merantau di Asia Kecil, di kota Galatia, Pontus, dan lain sebagainya. Kita bisa baca di surat Petrus pasal 1 ayat yang pertama. Bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen agar kita tetap menunjukkan jati diri kita, agar kita berbeda dengan yang lain dan menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda. Kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang berbeda dari yang lain. Ya, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi bagaimana kita menjalani tidak serupa
dengan dunia ini? Yang pertama, Rasul Petrus mengingatkan agar kita bisa menguasai diri, ya, menguasai diri. Perhatikan, ya, menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Dunia saat ini penuh kekacauan, penuh ancaman, penuh ketidakpastian. Namun dalam bagian ini Tuhan suruh menguasai diri supaya kita menjadi tenang. Ketika orang-orang panik, Tuhan mengatakan orang-orang Kristen harus tenang, harus menguasai dirinya. Supaya apa? Supaya bisa berdoa. Beda ya, kalau orang berkata, aku mau berdoa dulu supaya tenang. Ini dibalik, bukan berdoa supaya tenang, tapi tenang, kuasai dirimu supaya bisa berdoa. Ya, penting sekali untuk kita menguasai diri kita. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita menenangkan diri kita, baru kita berdoa. Jadi kita menghadap Tuhan itu bukan dalam kepanikan, bukan dalam cepat-cepat buru-buru, tapi kita benar-benar menguasai diri kita. Kita tahu apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi bukan berdoa untuk tenang, tetapi tenang dulu supaya kita bisa berdoa. Mengapa kita harus tenang? Mengapa kita harus menguasai diri kita? Karena pengharapan kita bukanlah di dunia. Pengharapan kita bukan pada dunia, tetapi pada Sang Pemilik dunia, pada Sang Pencipta alam semesta. Kita bisa tenang karena kita punya harapan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita Allah yang mengatur dunia ini. Sehingga kita punya harapan pada Sang Pengatur, bukan pada dunia ini. Karena hidup kita terjamin, mati kita pun terjamin. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita bukan berdoa untuk supaya permasalahan kita selesai, tetapi supaya Tuhan memberikan kita hikmat, supaya Tuhan memberikan kita arahan bagaimana kita menjalani, melewati permasalahan-permasalahan yang ada. Kita harus datang kepada orang yang tepat. Ya, saya sekeluarga ada grup WhatsApp, ya. Kalau grup WhatsApp, kalau ada apa-apa biasanya saya memberi kabar pertama kali ke grup keluarga saya. Atau kalau ada saya mau bertanya sesuatu yang kira-kira mereka tahu, saya tanya. Ya, seringkali yang bertanya itu mama saya berkenaan dengan teknologi, ya. Karena pandemi ini beberapa waktu yang lalu mama saya harus beli laptop karena harus Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Karena hidupnya sendirian di Surabaya, ketika ada sesuatu yang dia rasa kurang pas, langsung dia WhatsApp, ini siapa yang bisa tolong mama ya di grup WhatsApp. Ya, karena di grup WhatsApp sudah ada yang siap menjawab, ada saya, ada meme saya, ada cece saya, ada cecang saya. Jadi semuanya siap gitu ya, yang bisa pasti langsung menjawab. Oh ini begini mah, oh begini. Ya, karena ada saling memiliki, saling terikat, saling tahu bahwa ini bisa menolong. Ya. Tetapi ketika bertanya, bukan berarti masalah itu hilang, tetapi harus dia hadapi sesuai dengan arahan, sesuai dengan perintah. Demikian juga ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan yang kita hadapi, permasalahan apapun itu, ketika kita berdoa, permasalahan itu nggak hilang, nggak lenyap gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan mengarahkan kita. Karena ketika kita berdoa, artinya apa? Kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kita mau berserah pada Tuhan, dan mau menjalani hidup kita dengan caranya Tuhan. Jadi tenang dan berdoa, sadar ada Tuhan. Ya, pribadi yang tepat, yang sanggup menolong kita, dan mau berserah pada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berserah pada Tuhan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan arahannya. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, kita tidak lepas dari yang namanya firman Tuhan. Kita tidak lepas dari yang namanya Alkitab. Karena Tuhan memberi hikmat, semuanya sudah tercatat dalam Alkitab.
Firman-Nya sudah dinyatakan melalui Alkitab. Sehingga ketika kita berdoa, itu bukan langsung mendengar suara-suara gitu ya. Hai Ronald, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak, tetapi kembali pada Alkitab. Apa yang Tuhan lakukan, ya? Apa yang menjadi bimbingannya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi peringatan, larangannya. Bagaimana umat Allah menjalani kehidupannya di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Alkitab sudah lebih dari cukup untuk menolong kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa dekat pada firman Tuhan. Kalau kita bilang kita berdoa, harus didampingi oleh firman Tuhan. Harus didampingi dengan Alkitab. Sehingga suara-suara yang kita dengar itu bukan suara-suara halus gitu ya, tapi benar-benar firman Tuhan. Benar-benar apa yang sudah tertulis. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi kita, bahwa ada pribadi yang tidak meninggalkan kita, ya. Dan kasih itu begitu besar. Kasih itulah yang menggerakkan Tuhan untuk memberikan dirinya menjadi korban untuk setiap kita. Sehingga ketika kita menerima kasih Allah, ketika kita tahu ada kasih itu, maka kita pun bisa mengasihi. Petrus berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang sungguh-sungguh itu kasih yang seperti apa? Ya, bukan kasih yang kita usahakan, tetapi kasih yang kita terima dari Tuhan, kasih yang kita terima dari Tuhan sebagai anugerah, bukan karena usaha kita, dan kita pun karena kasih itu terlalu besar, maka kasih itu akan menggerakkan kita untuk bisa mengasihi orang lain. Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Allah, sehingga kita bisa mengasihi. Kasih yang sungguh-sungguh itu digerakkan oleh kasih Allah. Karena manusia, kalau ngomong manusia gitu ya, nggak ada yang tulus. Kelihatannya baik, tetapi belum tentu. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang tulus, kasih yang murni. Ketika kita menerima kasih itu, sebenarnya kita nggak layak, tetapi Tuhan memberikan. Ya, kita sebenarnya ketika berusaha untuk mendapatkan kasih itu, kita nggak bisa. Tetapi Allah memberikannya secara cuma-cuma, sebagai satu hadiah yang begitu berharga, hadiah yang penting. Dan ketika kita tahu hal itu, maka kita juga akan ingin orang lain mengenal kasih Allah, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh seperti Allah telah mengasihi kita. Karena ketika kita manusia itu ketika tahu yang baik, tahu yang enak, pasti akan memberitahu orang lain. Ya, contohnya kita yang tinggal di Bondowoso ini, ketika kita keluar, kita berjumpa dengan keluarga kita di kota lain atau ketika kita berkunjung gitu, pasti kita bawa oleh-oleh yang terbaik, yang khas ya dari kota kita Bondowoso. Ya, ada beberapa, ya ada tape, ada pangsit. Kenapa kita memberikan itu? Karena kita tahu ini baik, ini enak. Ayo coba supaya kamu merasakan itu. Itu hal makanan, ya. Kalau ada diskon-diskon misalnya di mana, ini ada diskon. Kalau kita tahu teman kita, ini kamu bisa beli di sini, ada potongan harga. Kita memberitahu karena kita tahu itu baik, karena kita tahu itu berguna. Terlebih lagi kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, kasih yang tidak bisa diberikan oleh yang lain, hanya Tuhan yang memberikannya. Dan kita terima, maka kasih itulah yang akan menggerakkan kita. Kasih itulah yang akan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Kita nggak bisa tidak mengasihi ketika kita sudah menerima kasih itu. Kita pasti bergerak untuk membagikan kasih itu pada orang lain. Dan dalam bagian ini Rasul Petrus mengatakan ada dua sisi kita membagikan kasih itu. Yang pertama adalah keluar dari komunitas kita, keluar gereja kepada orang-orang, kepada semua orang. Dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, memberi tumpangan, memberi bantuan, berbuat baik. Berbuat baik adalah wujud dari kasih kita. Berbuat baik adalah wujud dari kita mau mengasihi. Tetapi seringkali kita tidak bisa berbuat baik karena apa? Karena kita tidak merasa cukup, aku masih kurang.
ya. Kita bisa, aduh kurang sedikit lagi, ya. Tetapi ketika kita sudah menerima kasih itu, maka hidup kita adalah hidup yang penuh syukur. Kita bisa berbuat baik karena kita sudah menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Selalu ada perasaan syukur, selalu ada perasaan puas, mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, serta kita menggunakan itu dengan bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita, apa yang kita miliki, pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, itu adalah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan berkata kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan ditambahkan perkara lain, sehingga ditambahkan perkara-perkara yang besar. Kalau kita bisa menggunakan, yang mensyukuri, mencukupkan dan bertanggung jawab dengan hal yang kecil, saya yakin Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar, akan ada naik level. Tetapi itu semua harus didasari dengan rasa puas di dalam Tuhan, rasa syukur dalam Tuhan. Ya, kita menolong bukan karena kita punya berlimpah-limpah, tidak, tetapi kita mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Saya bersyukur di tahun 2020 ini saya sempat mengikuti seminar misi. Saya mengenal dengan seorang misionari, ya, yang melayani. Dia melayani bersama dengan keluarganya, punya seorang anak kecil. Dia sungguh-sungguh dalam pelayanan misi. Saya rasakan dia bilang gini, satu kesaksian. Saya dulu itu, saya sudah atur-atur uang saya, uang belanja dan lain sebagainya untuk sekolah anak, keperluan semuanya. Saya bisa makan daging ayam itu 2 kali dalam seminggu. Ya. Tetapi ada satu perjumpaan dengan orang lain, saya rasa dia butuh. Saya rasa dia butuh pertolongan secara finansial, dan saya rasa dia juga butuhkan kasih Kristus. Sehingga dia memutuskan bersama dengan istrinya, dia juga harus menjelaskan kepada anaknya kecil, kalau nggak salah umur 6 atau 7 tahun begitu ya. Dia memutuskan, kita nolong orang ini supaya dia bisa secara finansial mencukupkan dirinya, juga kita bisa memberitakan Injil kepada dia, ditemani, dibimbing begitu. Dia berkata, saya dulu bisa makan ayam seminggu 2 kali, tetapi saya mau menolong, saya benar-benar mengasihi itu karena kasih Tuhan gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk 2 minggu sekali baru makan daging ayam. Ya. Karena apa? Karena dia begitu mencintai, dia begitu merasakan kasih Tuhan dan mau memberikan kasih itu. Bukan dalam kelimpahan, tetapi dalam kecukupan, dalam kesederhanaan. Kalau kita yang hari ini nggak pernah pusing soal makanan, artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab. Ya. Seharusnya kita bisa menjadi orang yang membagikan kasih Tuhan, yang menceritakan kasih Tuhan, yang menolong orang lain. Kita seharusnya bisa lebih bersyukur, karena mungkin kita tidak pernah pusing soal makanan, harus makan apa, atau aku makan nggak ya hari ini, nggak pernah begitu kan. Tapi kita yakin bahwa sudah tersedia makan bagi kita nggak perlu pusing, tak perlu repot lagi soal itu. Seharusnya kita bisa lebih bersyukur, seharusnya kita bisa lebih menjadi saluran berkat, menjadi saluran kepanjangan tangan kasih Tuhan. Karena dari yang sederhana saja kita bisa belajar seperti itu. Apalagi dalam kondisi kita. Mari kita benar-benar sungguh mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan, mensyukuri akan berkat Tuhan. Cukup, ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya. Ya, hidup cukup. Walaupun memang kalau di dunia cukup itu apa? Cukup itu lebih sedikit dari yang sudah dipunya. Tapi bukan seperti itu. Cukup adalah kita mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dan kita mau bertanggung jawab untuk itu, untuk menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Saya bukan maksa, oh ya harus makan dagingnya cuma 2 minggu sekali, enggak ya. Tapi kita bisa mengatur, kita bisa lebih peduli lagi sama orang lain. Kita mencukupkan diri kita sebagai wujud kita mengasihi. Karena kita berbeda dari dunia, karena kita punya Tuhan. Itu keluar, bagaimana dengan ke dalam? Kita juga punya komunitas, kita melayani dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saling melayani, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Ketika kita bilang mau melayani, bukan harus seperti itu baru kita namanya melayani, tidak. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan.
kita layani, kita lakukan itu untuk melayani Tuhan, untuk saling belajar, untuk saling menguatkan, untuk saling bertumbuh. Sehingga ketika kita melayani, kita boleh saling belajar, saling memperlengkapi, bisa saling bertumbuh. Ya, dalam pelayanan kita yang terbatas saat ini, ya, belajar. Saya belajar tentang multimedia, saya cari tahu, saya tanya sama teman-teman saya yang lebih sudah duluan tahu tentang streaming, tentang apa, supaya saling belajar, komunitas yang baik. Ya, saya bawa ke sini supaya juga semua saling belajar, semua bisa menikmati ibadah walaupun terbatas dan saling bisa menjadi buah satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kita melayani, ya, ada di dalam komunitas. Kita tidak bisa lepas dari komunitas orang percaya. Kita nggak bisa bilang, aku mau cuma baik di luar saja, gitu ya. Nggak mau ke gereja-gerejaan. Di gereja banyak masalah. Ya, memang di gereja memang banyak ada namanya manusia berdosa. Ketika kita berkumpul pasti ada gesekan satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah kita melihat gereja sebagai komunitas orang percaya. Kalau kita bisa baik sama orang-orang di luar, ya, apakah itu sungguh-sungguh baik? Juga tercermin dalam kita hidup di gereja kita. Kalau kita baik di gereja, itu juga harus nyata ketika kita keluar. Jangan cuma karena dilihat oleh pendeta, oleh hamba Tuhan gitu ya. Oh iya, harus baik-baik di gereja, baik, tapi di luar tidak sama. Enggak, kita menjadi satu komunitas yang sama-sama belajar, saling mengingatkan. Jikalau ia berbicara, baiklah ia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti harus berkhotbah setiap ngomong, enggak. Tetapi kata-kata kita adalah kata-kata yang berguna, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata kosong, bukan kata-kata sia-sia. Sehingga kita boleh saling bertumbuh, saling mengingatkan dan boleh melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Ya, karena petunjuk hidup baru tadi mengatakan jikalau kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, ya, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikannya, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, firman Tuhan ini jangan dibaca setengah aja ya. Biasanya kalau orang baca, kalau kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja, ya, maka akan dikabulkan. Bukan seperti itu, ada lanjutannya. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa sih? Kita ini cuma ranting. Ya, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita. Kita ini ranting. Apa yang diinginkan oleh ranting? Yang diinginkan oleh ranting adalah berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Kita melakukan dengan kekuatan Tuhan. Kalau lakukan dengan kekuatan sendiri capek Bapak Ibu. Pasti capek pelayanan, pekerjaan. Kalau kita lakukan dengan kekuatan sendiri, aku harus bekerja, aku mau berjuang. Capek, tapi kita syukuri bahwa hari lepas hari Tuhan, terima kasih aku masih bisa hidup. Tuhan terima kasih aku punya keluarga yang menyemangati. Terima kasih aku bisa diberikan kesehatan, aku punya pekerjaan, aku punya kesempatan, aku masih bisa sehat. Syukuri itu kekuatan dari Tuhan. Ya, aku dan Tuhan dalam hidupku. Kita menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, akan ada sukacita. Ketika kita melihat, ya, kita mungkin merasakan buahnya. Maupun juga kalau kita tidak merasakan buahnya, orang lain akan merasakannya. Pasti akan ada buah yang dinikmati orang lain. Ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, aku dan Tuhan dalam hidupku, bukan berbicara tentang aku, tetapi tentang Tuhan yang berkarya, yang memampukan kita, sehingga kita boleh menjalani permasalahan, boleh menjalani proses-proses yang ada. Karya Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Dan karya Tuhan, sehingga kita bisa saling melayani. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, aku dan Tuhan. Ya, ada Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan itu semua boleh menguatkan kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami selama ini merasa bahwa kami adalah yang paling susah, kami adalah yang paling berat di antara yang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Kau nyatakan pada setiap kami di hari ini bahwa kami mempunyai Engkau Tuhan. Kami punya Sang Pemilik dunia, sehingga ketika kami punya harapan di dalam Engkau, kami tidak lagi dikacaukan oleh dunia yang kacau ini. Kami tidak digoyahkan oleh dunia yang penuh gelombang. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, terus mengingatkan kami bahwa ada kasih Tuhan yang begitu besar yang telah kami terima. Dan kami boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kami, memberitakan Injil kepada sesama kami, pada orang-orang terdekat dengan kami. Dan bila kehidupan kami juga boleh menjadi kehidupan bersama-sama sebagai umat percaya untuk bisa saling belajar, saling bertumbuh, dan membuahkan hasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh terus dikuatkan semakin hari, semakin mengerti dan mengenal akan jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin dan jemaat sekalian akan mengaminkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang sudah mengadakan ibadah onsite. Bapa, kiranya Engkau memberkati supaya ibadah onsite ini dapat berjalan dengan baik, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bapa, Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi setiap jemaat yang hadir maupun bagi mereka yang akan melayani, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan sungguh-sungguh dan dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mengingat untuk setiap masyarakat Bondowoso supaya dapat terus taat pada aturan yang dibuat sesuai protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID di masa new normal ini dapat ditekan. Kami berdoa juga bagi setiap pasien COVID. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, kesabaran, dan kekuatan iman dalam menjalani perawatan yang ada. Bagi tenaga medis ya Bapa, Engkau tetap memberi kekuatan dalam memberi perawatan pada pasien. Engkau tetap memberi mereka kesabaran dan penghiburan yang diperlukan. Dan bagi para ahli kesehatan di seluruh dunia ya Bapa, semoga mendapat jalan dalam mencari vaksin yang dibutuhkan. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dalam setiap kesulitan yang dialami, sehingga vaksin dapat ditemukan sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini, supaya masing-masing pribadi dapat tetap memperhatikan kesehatan jasmani mereka. Engkau tetap memberi tubuh yang sehat, dan Engkau juga memberi iman yang kuat, memberi pribadi lepas pribadi dengan berkat-Mu yang diperlukan. Bapa, inilah doa-doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan kemuliaan dan hormat kita pada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi doa berkat oleh Pendeta Anam Penny Asih, dan kita sambut dengan Amin Song. Puji
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sudah diingatkan oleh firman Tuhan di hari ini, bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara kita, dan marilah selanjutnya kita pun juga hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dan terus akan memimpin perjalanan kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita semua, anak-anaknya, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.